Pemirsa, kemudian bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menangani permasalahan klasik yang sering muncul akibat ulah wisatawan asing ke Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Valencia dan terima kasih sudah mengundang kami di Metro TV pagi ini. Iya Pak Sandi. Pak Sandi, apakah kita perlu regulasi tambahan lain lagi supaya Bali ini bisa terhindar dari ulah-ulah turis asing yang nakal ini Pak Sandi? Ya, pariwisata dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif Indonesia sangat terbuka untuk menerima wisatawan mancanegara. Dan seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, kita menggelar karpet merah untuk mereka, untuk menikmati alam dan budaya kita. Tapi mereka harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan norma yang ada. Dan peraturan dan norma yang ada ini kami rasa cukup untuk mengarahkan pariwisata kita menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu kami akan tindak tegas jika ada yang melanggar hukum dan kami juga akan melakukan pembinaan. Satgas sudah dibentuk lintas kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah dan aparat hukum agar para wisatawan bisa berwisata dengan aman, nyaman dan menyenangkan sehingga pemulihan pariwisata yang pasca pandemi ini telah berlangsung bisa menghadirkan bangkitnya ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya di Bali tapi di seluruh Nusantara. Pak Sandi, kalau sekarang mungkin kita gelar karpet merahnya panjang sekali, besar, luas, nyaman untuk para turis-turis ini. Dengan tindakan-tindakan seperti ini, apa perlu kita pikir-pikir lagi Pak karpet merah ini? Ini tentunya kita harus lakukan kajian di mana secara komprehensif kita masih melihat bahwa apa yang kita lakukan cukup. Namun ada beberapa perilaku dan juga kegiatan yang kerap terjadi. Bukan hanya dari segi melanggar hukum, membuat keonaran, tapi juga banyak yang mengambil lahan pekerjaan dari masyarakat lokal dan mereka berkegiatan di luar perizinan, di luar dari peruntukan yang mereka datang ke Indonesia. Misalnya visa mereka untuk visa kunjungan, ya mereka harus melakukan kunjungan. Di mana mereka diharapkan melakukan hal-hal yang tidak mengambil jatah pekerjaan dari masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu Undang-Undang 10 tahun 2009 yang tahun ini kita akan lakukan revisi bersama dengan DPR RI bahwa kepariwisataan itu punya hak dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya ini mereka harus menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat. Yang terpenting memelihara dan melestarikan lingkungan, menjaga ketertiban, keamanan, mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Tapi mereka memperoleh daya tarik wisata, informasi yang baik. Oleh karena itu kami juga harus melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi bahwa pelayanan kepariwisataan kita harus sesuai dengan standar. Kita beri mereka perlindungan hukum, pelayanan kesehatan jika terjadi gangguan kesehatan dan perlindungan hak pribadi. Sehingga apa yang mereka dapat dalam berwisata di Indonesia itu tentunya sejalan dengan perundang-undangan yang memang telah mengatur itu. Baik, tadi Bapak sebutkan kalau ada turis asing yang kemudian dia ambil jatah kerjaan masyarakat lokal. Kemudian ada lagi beberapa pelanggaran misalnya pakai nomor polisi palsu, nomor polisi kemudian dituliskan inisial nama mereka. Ada lagi yang membuat petisi ayam berkokok. Kan sebenarnya lucu, macam-macam, aneh dan ini meresahkan juga sebenarnya Pak Sandi. Nah, dari hal-hal yang tingkah laku aneh seperti ini kan mencederai bagaimana kenyamanan masyarakat lokal juga. Apa yang harus dilakukan sekarang kalau sudah banyak pelanggaran seperti ini? Ya kita harus tindak tegas dan kita harus sampaikan narasi yang jelas bahwa
mereka berwisata di Indonesia tentunya harus patuh dalam koridor hukum dan norma-norma yang ada di Indonesia, dan kita harus ciptakan iklim yang kondusif untuk berkegiatan pariwisata sesuai dalam koridor tersebut. Sehingga sebetulnya yang kita ingin sasar dalam pengembangan dan pemulihan pasca pandemi ini adalah perkembangan usaha pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan, dan kita fasilitasi kegiatan pariwisata tapi harus juga berikan kepastian hukum. Nah, ulah-ulah turis asing di Bali, dan ini masih boleh dikategorikan oknum ya, karena jumlahnya itu dari total wisatawan yang datang sekitar 5,5 juta wisatawan di Indonesia. Ulah turis-turis ini masih boleh dibilang dilakukan oleh segelintir oknum. Oknum-oknum. Jadi jangan sampai rusak susu sebelanga karena nilai setitik. Nah, oleh karena itu kita akan betul-betul fokus bagaimana penyalahgunaan visa turis untuk bekerja secara ilegal ini, yang mengambil pekerjaan warga lokal, kita tindak tegas. Jangan sampai kita mematikan minat wisatawan, karena begitu narasi kita negatif, kita akan menyampaikan hal-hal yang tidak positif, akhirnya wisatawan bisa mengarahkan kunjungannya ke tempat lain. Jadi kita harus lakukan pembinaan dengan targeted dan segmented. Kita harus optimal untuk menyelesaikan pelanggaran visa oleh warga asing, tapi juga tidak terkesan brutal gitu loh. Jadi ini yang harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh balancing. Saya sangat mengapresiasi imigrasi dan kantor wilayah Kemenkumham di Bali yang telah menindak warga-warga negara asing. Ada 22 yang saya tahu. Pak Sandi, apa bentuk penindakan yang tidak brutal yang seharusnya dilakukan itu, Pak Sandi, di Bali misalnya? Untuk pelanggaran lalu lintas, ya itu sudah ada sesuai dengan peraturan hukumnya, itu ditindak secara tegas. Untuk petisi seperti bunyi ayam, itu saya baru pulang dari Hong Kong ini kebetulan, Mbak. Di depan hotel saya itu banyak burung-burung yang suaranya keras juga gitu, tapi itu bagian daripada alam. Kita harus berikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi edukasi. Inilah bagian dari alam. Kalau dia mau tinggal di homestay, ya sudah harus dia menyesuaikan dengan keadaan alam sekitarnya. Tapi kalau dia mau keheningan, dia mau betul-betul sunyi, ya tinggal di resort. Seperti itu, sosialisasi kita sampaikan. Nah, Pak Gubernur Bali sudah memberikan juga tindakan tegas. Kami terus kerjasama dengan kepolisian, imigrasi. Kita harus pertahankan citra Indonesia. Kita ramah tamah kepada wisatawan, namun kita pastikan bahwa kegiatan mereka di sini sesuai dengan koridor hukum. Nah itu tadi, Pak Sandi tadi tidak komplain pada saat ada burung-burung di depan hotel di Hong Kong. Kalau misalnya kita datang ke Singapura saja yang paling dekat, kita tidak komplain kalau memang ada aturan tidak boleh buang permen karet sembarangan, harus menyeberang pada tempatnya. Nah, apa pendekatan sosial kultur masyarakat di sana untuk para turis ini supaya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang meresahkan seperti itu seharusnya, Pak Sandi? Ya, misalnya saya waktu itu pernah tinggal di Singapura saat larangan bukan membuang permen karet, Mbak. Buang permen sampah, karet buang itu semuanya nggak boleh sembarangan. Dilarang total. Permen karet itu tidak boleh ada di Singapura. Kenapa? Itu keputusan yang tegas karena sebagai shock terapi mereka tidak ingin dengan adanya MRT yang baru nanti kedisiplinan yang belum ada permen karet yang dibuang sembarangan seperti di negara-negara lainnya. Oleh karena itu awalnya tentunya akan sulit untuk mensosialisasikan itu, tapi dengan terus sosialisasi, ada pembinaan, orang nyebrang sembarangan dipanggil ke kantor polisi untuk diberikan pembinaan dan lain sebagainya. Akhirnya dalam kurun waktu tidak lama dari saat aturan tersebut disampaikan, itu akhirnya bisa dimengerti, dan ini merupakan solusi yang terbaik bahwa kita terus bersosialisasi, apalagi sekarang sudah ada sosial media, bagaimana asosiasi pariwisata, pelaku industri, pemerintah daerah, Pentahelix, ini komunitas terutama menggencarkan bagaimana cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability
menjaga, meningkatkan kepercayaan wisatawan itu terus dijaga. Dan ini perlu kolaborasi Pentahelix, termasuk juga media, untuk menyampaikan bahwa inilah wujud destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sekaligus juga bahwa ini untuk kepentingan mereka gitu, untuk menikmati alam dan budaya Indonesia. Baik. Jadi terlepas dari isu yang sedang bergulir akhir-akhir ini di sosial media di kalangan masyarakat, tapi kita harus yakin, percaya kalau Bali ini tetap harus mendatangkan lebih banyak lagi turis mancanegara dari seluruh dunia. Kita akan tanyakan ke Pak Sandi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Pak Sandi, kita bahas lagi hal yang tadi. Pak Sandi, saya penasaran, apa mungkinkah hospitality kita, apalagi di Bali ini terlalu baik, terlalu membuat semua orang menjadi nyaman sehingga menjadi riskan muncullah ulah-ulah yang mulai membuat onar ini? Justru daya tarik dari wisata di Indonesia itu selain daripada alam, budaya adalah keramah tamahan, hospitality dari bukan hanya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga masyarakat secara menyeluruh, dan itu sudah menjadi adat budaya kita. Nah, memang ada segelintir warga negara asing yang berkegiatan wisata lantas menyalahgunakan ini dengan sikap bahwa ini adalah sebuah society yang permisif. Nah, ini yang harus kita sampaikan, tidak. Dan ini sudah jelas mekanisme kontrol pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan, dan terus harus kita lakukan sosialisasi dan instansi terkait. Jadi kita tegas, tapi kita tetap ramah dalam menyampaikannya bahwa ini peraturan yang harus dipatuhi, dan pelanggaran tidak ada toleransi. Pelanggaran tersebut tentunya melalui proses sesuai dengan koridor hukum, ini harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, Kemenkumham, kami Satgas sekarang sudah memiliki hotline untuk pelaporan terkait pelanggaran dari Wisma, mulai dari lalu lintas. Ini kalau dilihat kan konyol gitu loh. Ini mau seenaknya sendiri gitu, bikin plat-plat nomor sendiri gitu. Ini jangan disalahgunakan. Memang waktu saat pandemi kita butuh sekali wisatawan, tapi begitu mereka masuk ke Indonesia, masuk ke Bali, mereka harus ikut peraturan kita. Dan ini harus jelas bahwa pengawasan, penertiban, sanksi sosial, dan saya ingin terima kasih para netizen nih dan para pegiat media sosial yang terus menyuarakan ini, menjadikan ini sebuah fungsi kontrol yang sangat kolaboratif, dan kita akan terus berkoordinasi dengan para pihak, terutama Dinas Pariwisata Provinsi Bali, sahabat saya Pak Kadis, ada Ketua GIPI, ada Bali Tourism Board. Kita akan terus sosialisasi mungkin sebelum mereka berangkat oleh para tour operator dan travel agent di sentra-sentra pariwisata, bagaimana tata cara berbusana, bagaimana mereka harus berperilaku di sini, dan Polda Bali akan menindak tegas jika di jalan raya akan ditemui bahwa perilaku mereka itu melanggar hukum lalu lintas. Dan kami juga akan mendorong pemerintah, Satgas yang segera akan kami sosialisasikan ini melalui SK, akan menghadirkan situasi yang aman, tertib, agar masyarakat di Provinsi Bali dan juga para wisatawan nyaman. Karena mayoritas dari wisatawan itu, Mbak, inginnya ya dalam kegiatan yang sesuai dengan norma, hukum. Yang melanggar ini kan hanya segelintir. Oknum-oknumnya ya Pak ya? Kita pastikan nilai setitik tidak merusak susu sebelanga.
Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana caranya nilai yang sedikit ini bisa dihilangkan lebih bersih lagi. Nah, unit yang paling kecil melaksanakan ini saya rasa Satgas yang ada di Bali ini saat ini ya Pak ya. Kalau nanti Satgas ini bekerja untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti ada yang bekerja ilegal menjadi tukang cukur, menjadi guide, kemudian menjadi tukang jual sayur. Bagaimana caranya supaya ini benar-benar bisa efektif pada saat diimplementasikan, Pak Sandi? Em, Implementasi yang konsisten dan tidak permisif, di mana jangan tebang pilih bahwa semua harus diperlakukan sama. Hukum itu tajam bukan hanya ke bawah, tapi dan tumpul ke atas, tapi semua diperlakukan sesuai dengan pelanggarannya, dan sanksi yang diberikan tegas akan memberikan efek jera. Dan menurut saya ini harus terus kita komunikasikan. Dan saya melihat bahwa jika kita menyampaikan ini secara konsisten, mereka akan mendapatkan pesannya. Tapi kalau kita misalnya ragu-ragu dalam menindak, dan karena kita dianggap butuh mereka datang, saya kasih tahu ya, bahwa kita nggak butuh mereka kalau mereka melanggar hukum. Dengan data yang kita miliki, kita akan bisa memblacklist, sehingga mereka nanti setelah mereka sanksi dan harus dideportasi, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Dan ini sistem yang sekarang kita buat dengan electronic visa, dengan visa on arrival, kita bisa mendeteksi dan kita bisa menentukan sebelum mereka berangkat, ini loh profiling para wisatawan-wisatawan yang kerap melanggar hukum di negara lain, dan kita akan pastikan bahwa mereka tidak bisa masuk ke Indonesia kalau mereka tetap membandel, dan dalam periode yang sama mereka terus menerus melanggar norma hukum maupun juga peraturan yang ada di tempat mereka berwisata. Baik, Pak Sandi, yang juga tidak kalah sedang hangat diperbincangkan adalah data dari tahun 2022 ada sekitar 58.000 turis yang datang dari Rusia. Nah, saya ingin minta penjelasan klarifikasi dari kementerian, apakah memang benar ini ada dampaknya dari ketidakstabilan Rusia-Ukraina, Pak Sandi? Ya, tentunya kalau kita lihat memang ada situasi geopolitik, ada pecah perang di Ukraina dan di Rusia, dan ada juga ketidakstabilan di kawasan. Oleh karena itu saat COVID yang lalu ada beberapa permintaan untuk perpanjangan izin mereka tinggal, dan atas dasar kemanusiaan, atas dasar juga pertimbangan, beberapa diberikan perpanjangan izin tinggal mereka. Tapi tentunya ini tidak bisa selamanya, dan mereka harus tetap mematuhi proses, tentunya kehadiran mereka di Indonesia ini tetap sesuai dengan peruntukan visanya. Dan jumlah 58.000 ini kan kalau dibandingkan dengan total 5,5 juta wisatawan yang ada, ini di sekitar 1%. Tapi inilah yang saya bilang, jangan sampai ini merusak tatanan dari kepariwisataan dan ekonomi kreatif kita. Kita bisa bayangkan tahun ini 7,4 juta, di mana wisatawan utama yang ke Bali itu 2 teratas itu adalah Australia dan India. Dan mereka ini adalah wisatawan-wisatawan yang berkualitas, lama mereka tinggal juga lama, dan kualitas belanja kepada ekonomi lokal untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Bali ini juga baik. Nah, ada sekali lagi yang saya bilang dari beberapa tadi negara yang disebutkan yang membuat onar, tapi nggak semua 58.000-nya membuat onar. Mungkin ada beberapa yang membuat onar, itu yang harus kita berikan efek jera dan kita sanksi secara tegas, dan kita konsisten dalam penerapan sanksi. Dan saya terima kasih nih beberapa netizen yang
secara aktif melaporkan dan ini selalu kita pantau dan ini akan Baik. ditindaklanjuti secara tegas Pak oleh Sandi, Pak Sandi, Satgas apalagi ini. booster-booster yang mungkin diberikan dari kementerian untuk para turis yang bisa mendatangkan keuntungan lebih banyak lagi ke Indonesia, apalagi ke Bali? Kami baru pulang dari ITB Berlin. Ini adalah konferensi dan pertemuan pariwisata terbesar di dunia, di mana untuk pertama kalinya setelah pandemi kita bisa menyatakan bahwa minat kunjungan ke Indonesia ini dalam kategori yang sangat tinggi dan sudah 20% kurang lebih di atas minat dari ITB Berlin sebelum pandemi di 2019. Ini menandakan bahwa Indonesia masih tetap top of mind. Dan salah satu isu utama adalah jumlah penerbangan, harga tiket yang masih mahal, juga bahwa masih melanda Eropa dan beberapa negara seperti Amerika ini ada perlambatan ekonomi. Tapi secara keseluruhan kami justru melihat ada shift, ada perubahan yang mendasar bahwa dengan pariwisata yang lebih, kita menyebutnya personalized, localized, customized, and smaller in size. Akhirnya tujuan kita untuk mendapatkan pariwisata bukan berbasis kuantitas tapi berbasis kualitas yang fokus kepada alam dan budaya ini bisa kita dapatkan. Dan saya berharap banyak kepada kolaborasi kita menjaga narasi positif ini sehingga target kunjungan wisatawan 7,4 juta dan target penciptaan lapangan kerja 4,4 juta ini bisa kita capai tahun ini dan tahun depan. Baik. Jadi mudah-mudahan semua yang sudah ditargetkan bisa dicapai dengan baik dengan tidak memperhatikan kuantitas saja tapi kualitas yang lebih diutamakan. Terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Sandi.